Kasus Agus Difabel yang melakukan pelecehan seksual pada 17 perempuan sungguh mencengangkan. Setelah berhasil mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa 5 orang saksi dan sejumlah korban, akhirnya Agus Difabel ditetapkan sebagai tersangka. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat kemudian menggelar rekonstruksi pada Rabu 11 Desember lalu. Saya bersama Ade Latifa, pendamping korban yang juga aktivis Senyum Puan Nusa Tenggara Barat. Mbak Adel, kita juga mendengar bagaimana modus Agus Difabel ini ketika ingin meyakinkan perempuan menelpon ibunya. Apa peran ibu dalam kasus ini menurut Mbak Adel? Ibu dari si Agus Difabel ya? Iya. Jadi beberapa korban itu ketika diminta untuk melakukan adegan-adegan dewasa begitu oleh tersangka, diiming-imingi kekayaan begitu. Ada yang diimingi uang, ada yang diimingi sekotak emas, seperti itu. Dan tentu ya korban tidak ada yang percaya ya begitu. Tapi kemudian tersangka ini meminta korban untuk menelpon ibunya saat itu menggunakan handphone korban untuk kemudian akhirnya di loudspeak. Jadi korban mendengar secara langsung percakapan itu di loudspeak, di mana di sana tersangka ini meminta izin begitu kepada ibunya untuk saya mau kasih uang ini untuk ini, minta tolong transfer. Saya mau kasih emas 1 kotak yang ada di rumah untuk ini, boleh ya gitu. Dan di situ si ibu memang tidak, berdasarkan keterangan korban tidak pernah ada pertanyaan, mempertanyakan untuk siapakah, itu siapa, kamu kenal di mana, kenapa mau dikasih, itu tidak ada. Jadi jawabannya langsung ke inti, iya boleh, iya silahkan, seperti itu. Dan ini tentu saja kebohongan kan? Agus sedang berbohong, mengiming-iming dia ingin menampilkan diri sebagai seorang putra yang kaya raya, bisa beli emas dan memberikan emas, uang gitu. Dan berarti ibunya menjadi sosok yang mendukung kebohongan itu. Iya, tapi meskipun sampai ibunya bilang iya pun gitu ya, para korban tetap tidak ada yang menganggap itu serius sih. Maksudnya para korban juga tidak kemudian, oh benar ya ternyata saya mau dikasih ini ya, enggak. Ya. Ini sebenarnya bukan untuk melemahkan kesaksian korban, saya menanyakan ini. Ini justru untuk melihat bagaimana kalau itu benar sebagai ibunya Agus Difabel, ada seorang ibu yang ikut berada dalam peristiwa ini, paling tidak dia ikut dalam satu kebohongan sehingga putranya bisa memperdaya perempuan dan kemudian melakukan pelecehan seksual. Kalau orang kemudian mengatakan bahwa Agus Difabel ini punya kemampuan metafisik, lalu mantra yang membuat para perempuan ini jadi tunduk, apa yang bisa Anda jelaskan soal ini? Sebenarnya terkait mantra dan lain sebagainya itu korban mengatakan hal itu bukan karena korban yang menduga-duga ya, tapi karena ada omongan secara langsung dari tersangka. Jadi saat di Taman Udayana tersangka bilang bahwa kamu sudah terikat dengan saya tahu seluk-beluk masalahmu, kamu tidak bisa lepas dari saya karena saya punya ilmunya. Jadi tersangka langsung yang bicara, termasuk saat di homestay mantra. Sebenarnya itu ngaku-ngaku ya? Ya, seperti itu. Termasuk saat di homestay, mantra-mantra yang disebutkan oleh publik itu adalah karena korban itu melihat dan mendengar si tersangka ini berbicara sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti dan artinya juga nggak tahu, yang dimana itu dikatakan adalah mantra. Seperti itu, sehingga kemudian korban tidak boleh kemana-mana dan tidak bisa kemana-mana kalau mau selamat begitu. Jadi keterangan kemudian yang mengatakan ilmu mantra itu bukan hasil duga-dugaan dari korban, tapi memang dari tersangka sendiri yang mengungkapkan itu. Tapi yang menjadi catatan adalah bukan mantra-mantra itu yang melemahkan korban gitu. Bukan kemudian ketika dibacakan sesuatu akhirnya korban baru melemah, tidak. Tapi karena kemudian korban merasa bahwa kok bener yang dikatakan oleh si tersangka terkait masalah itu. Dan korban takut bahwa dia juga akan beneran tahu
keberadaan orang tua, teman-teman yang akan menjadi orang-orang yang dibeberin lah gitu masalahnya. Jadi ketakutannya ada di situ, bukan masalah diberi mantra dan akhirnya dia dilemahkan, tidak. Sebelum mantra itu ada pun, sebelum mantra itu diucapkan pun, ya omongan-omongannya si tersangka inilah yang sebenarnya membuat korban tuh sudah cukup sangat ketakutan begitu. Jadi ini sebenarnya tentang kemampuan pelaku atau Agus difabel yang menampilkan dirinya bisa sangat berbeda-beda. Dari seorang yang sangat lemah, bernasib malang sebagai seorang yang difabel, tunadaksa, diremehkan, dilecehkan, menimbulkan empati dan kemudian dia menampilkan diri sebagai sosok yang bisa menolong. Halaman-halaman kepribadian inilah yang menjadi dalam tanda kutip mantra atau kemampuan dia melemahkan perempuan. Ini yang menampilkan sebagai seseorang yang sangat manipulatif. Iya, begitu. Manipulatif dan iya, pada akhirnya manipulasi psikologis dan ancaman-ancaman itu yang melemahkan. Dari rekonstruksi itu kira dari 28 adegan, di lapangan bertambah 49 adegan, ada tambahan-tambahan lagi dalam rentetan peristiwa itu. Anda punya catatan soal ini? Iya, jadi kami pendamping hadir saat rekonstruksi versi kronologi tersangka. Ada cukup banyak hal yang signifikan berbeda begitu ya. Pertama ketika di Taman Udayana, di mana sebenarnya ada adegan korban pelapor ini dibawa dari satu titik di Taman Udayana ke titik yang lebih belakang, lebih sepi, di mana disitulah sebenarnya ancaman-ancaman itu terjadi, tapi di versi tersangka itu tidak muncul. Tapi di rekonstruksi muncul? Tidak muncul. Tidak dimunculkan. Memang tidak muncul karena versi tersangka kan dia hanya mendekati korban untuk minta tolong diantar ke kampus, tapi korban langsung membawa si tersangka ini ke homestay begitu. Kemudian saat di homestay justru... Ini artinya Anda ingin memberikan catatan ini lebih kepada versi pelaku ya? Iya, bahwa ada perbedaan antara korban dengan tersangka. Tapi justru di perjalanan dari Taman Udayana ke homestay dan juga di parkiran homestay, itu ada temuan yang menarik bagi kami gitu. Di mana selama ini tersangka selalu menyatakan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara tersangka dengan korban selama perjalanan dari Taman Udayana ke homestay. Begitu. Dan itu konsisten beberapa kali dikatakan tidak ada. Tapi kemudian tiba-tiba ada pernyataan bahwa ada kesepakatan di sana katanya. Kesepakatan antara korban dengan tersangka terkait dengan uang 50.000 yang akan digunakan untuk membayar homestay. Dan itu terjadi selama perjalanan itu. Itu ada perbedaan yang memang tidak konsisten. Dan itu dikatakan sendiri oleh Agus difabel. Iya, betul. Jadi pada waktu BAP itu tidak menjadi kesaksian dia, tetapi pada rekonstruksi dia mengucapkan itu. Iya. Bahwa dia memerintahkan atau meminta para pelaku untuk membayar uang homestay. Iya. Sebuah, kenapa bisa kayak begitu kira-kira? Ya kalau kita membuat-buat sesuatu. Tidak ada kejahatan yang bisa selamanya ditutupi. Ya, kalau kita berbohong kita akan terjebak sendiri dengan kebohongan kita. Dan itu terbukti bahwa ke homestay itu adalah atas perintah Agus. Ya. Dan para korban dipaksa untuk membayarnya. Iya betul, termasuk di situ. Karena tersangka selalu mengatakan bahwa membayar homestay itu adalah atas inisiatif korban. Tapi saat rekonstruksi tersangka mengatakan bahwa korban mengeluarkan uang itu setelah tersangka mengatakan langsung bayar. Ia terjebak dengan kebohongannya sendiri?